Selamat malam Pak Cecep. Selamat malam. Pak Cecep, jadi betul AF ini sudah dirawat dan dinyatakan positif COVID-19 lebih dari 2 bulan ya? Betul. Seberapa lama yang tepatnya Pak? Masuk rumah sakit sebagai PDP pada tanggal 1 Mei yang lalu. Yang tentu kita lakukan pemeriksaan, diagnosis menggunakan PCR. Beberapa hari kemudian, 2 hari kemudian sudah kita ketahui bahwa memang positif. Oke. Jadi masuk rumah sakit dirawat dalam kondisi belum tahu kalau si AF ini positif COVID-19, tapi apa yang membuat dia akhirnya ke rumah sakit? Adakah gejala-gejala khusus? Betul, ada gejala. Pertama memang tinggal di dalam sebuah keluarga yang memang beberapa orang sudah dinyatakan positif. Oke. Kemudian datang ke rumah sakit dengan memiliki beberapa gejala, antara lain 1 demam, kemudian batuk, pilek, dan sedikit sesak napas. Selanjutnya tentu karena dalam keluarga tersebut juga positif COVID, kita langsung tetapkan sebagai PDP dan diperiksa, dan kita ketahui kemudian ternyata positif COVID. Oke. Penyakitnya, penyakit gejala yang saya sebutkan tadi, sebetulnya sudah berhasil disembuhkan dalam waktu sekitar 10 hari. Ya, sudah tidak disembuhkan lagi gejala. Tapi? Namun demikian, setelah kita lakukan berulang kali pemeriksaan, itu ternyata selalu saja positif. Dan sampai sekarang sudah 15 kali dilakukan pemeriksaan. Sempat pada pemeriksaan yang ke-12 itu sudah dinyatakan negatif. Namun untuk membuktikan bahwa COVID ini sembuh, itu Diperiksa tes lagi? harus dilakukan 2 kali pemeriksaan turut-turut begitu ya. Namun pemeriksaan ke-13, 14, 15 itu tetap positif, dan sekarang tentu masih kita lakukan perawatan. Oke. Untuk keluarga AF yang Bapak bilang tadi ada yang positif, apakah saat ini sudah selesai perawatannya? Selesai. Jadi tinggal AF ini ya di keluarga itu ya? Ya. Rata-rata mereka sekitar 1 bulan sudah. Oke. Kira-kira sudah adakah indikasi awal yang bisa memberikan jawaban begitu kenapa AF ini sampai 15 kali swab belum kunjung negatif sepenuhnya? Ya. Ini memang apa yang membuat virus ini lama sekali ada di tubuh AF? Kalau menurut para ahli, karena jenis virus itu tergolong jenis yang cukup ganas. Ada pasien sebelumnya yang juga diindikasikan pasien ini tertular dari kasus sebelumnya yang dirawat sampai 53 hari. Oh ya? Namun demikian, namun demikian dengan adanya kasus ini pecah rekor gitu ya. Kasus ini paling lama di Provinsi Kepri. Jadi belum ada penjelasan yang bisa disampaikan kepada masyarakat awam. Kira-kira kenapa virus di tubuh AF ini bisa sampai 65 hari? Ya, saya belum bisa menjelaskan karena kalau kita lihat kondisi AF ini pada waktu masuk rumah sakit beratnya 10 kilo. Ini seorang pekerja tapi bagus pertumbuhannya. Beratnya 60 kilo dan sekarang beratnya 76 kilo. Oke, jadi naik ya bobotnya ya? Naik 17,6 kilo selama 65 hari. Ya. Oke. Jadi ini juga jadi mungkin membuat Pak Cecep bingung juga karena kondisi fisiknya saat ini baik, tapi masih punya virus begitu ya? Betul, karena peningkatan berat badan ini, pertumbuhan berat badan. Oke, Pak, ini AF masuk bersama dengan ajudan mantan Wali Kota Tanjung Pinang, almarhum Syahrul, yang juga meninggal karena COVID-19. Ada hubungannya nggak Pak? Ya betul, ada kaitan. Ya. Bisa dijelaskan? AF ini diperkirakan terbuat dari cucu. Bapak, suaranya tidak terlalu jelas, boleh diulang?
diperkirakan tertular dari cucu karena teman mainnya gitu, dan berada dalam satu rumah. Oke, tertular karena kucing. Enggak, teman mainnya, teman Oh. main cucu almarhum. Mohon maaf, sinyal buruk ini sehingga saya tidak terlalu bisa mendengar. Jadi teman main Ya. dari Cucu almarhum. cucu Ya. almarhum. Yang Oke. dinyatakan positif juga lebih dulu. Oke. Ya. Oke, begini, kalau kemudian AF ini sudah ada di rumah sakit selama 65 hari, apakah ini yang terlama hanya di Kepulauan Riau atau jangan-jangan se-Indonesia, Pak? Saya tidak tahu kalau di Indonesia, tapi di Kepulauan Riau ini yang paling lama, 65 hari. Sebelumnya 53 hari, dan ini sudah pecah lagi menjadi 65 hari. Oke, lalu terakhir Pak Cecep, bagaimana, apa yang akan dilakukan untuk perawatan AF ini Ya. demi memastikan bisa sesegera mungkin negatif begitu? Kita terus melakukan upaya penyembuhan. Yang terpenting kalau virus ini jangan memang obatnya tidak ada. Tetapi standar-standar dari Persatuan Dokter Ahli Paru-Paru, kemudian dari WHO, itu kita lakukan. Antivirusnya, oseltamivir kita berikan, pernah kita berikan. Kemudian tentu gizi yang baik, vitamin-vitamin, kemudian olahraga, kemudian aktivitas yang dilakukan agar yang bersangkutan secara psikologis itu baik gitu ya, menunjang kesehatannya, itu sudah dilakukan. Oke. dengan rutin. Tapi saat ini, Namun ada hal yang menarik. yaitu? Kita juga komunikasi dengan PTKL, ahli laboratorium yang selalu memeriksakannya. Penurunan virusnya sudah terlihat gitu ya. Oke. Hanya masih ada gitu. Ya. Oke, jadi posisinya saat ini AF tetap bersemangat ya? Tetap bersemangat, alhamdulillah. Kita harapkan seperti itu supaya segera negatif. Pak Cecep Yudiana, terima kasih. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kepulauan Riau sekaligus menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau. Terima kasih Pak, selamat malam.